Kisah Para Rasul 27, hari Jumat tanggal 27 Maret 2026. Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Nah, kita lihat di pembacaan sebelumnya bahwa Paulus minta naik banding. Dia mau bertemu naik banding kepada Kaisar dan Festus mempertemukan Paulus dengan Raja Agripa, dan akhirnya permintaan banding Paulus diterima untuk naik banding kepada Kaisar, yang mana sebenarnya Agripa berkata bahwa orang ini, Paulus sebenarnya sudah bisa dibebaskan seandainya dia tidak naik banding kepada Kaisar. Tetapi Paulus ini masuk dalam rencana Tuhan. Paulus benar-benar dituntun oleh Roh Kudus dengan setiap apa yang dia mau lakukan. Dan dengan minta naik banding di situ kepada Kaisar, Tuhan yang sudah datang berbicara kepadanya pada satu malam waktu dia dihadapkan kepada Mahkamah Agung Agama, di mana Tuhan sendiri datang berbicara kepada dia. Kita baca dulu kembali untuk ingat Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Ini kata Roma di Italia, ada kaisar di sana. Caranya Tuhan membawa dia untuk sampai di situ, nggak langsung besoknya, seminggu berikut, sebulan berikut, tapi kita lihat bagaimana dia perlu dulu dihadapkan dengan Felix, 2 tahun di penjara, nanti ada perubahan, ada Perkius Festus yang datang lagi di sana, dan wali negeri sebagai wali negeri, dan sesudahnya dihadapkan lagi kepada Raja Agripa dan Bernike, dan akhirnya sekarang waktunya Paulus akan ke Roma. Dengan kasus yang ada dia naik banding, tetapi ada tujuan Tuhan di sana untuk berani bersaksi di Roma. Dan kita sudah lihat juga bagaimana Tuhan membawa Paulus di dalam perjalanan bertemu dengan orang-orang penting untuk menceritakan tentang Yesus. Seperti dia bertemu Agripa sebelumnya, Festus, Felix, dan dia bercerita kembali bagaimana perjalanan dia bertemu Yesus, bagaimana dia sebelumnya yang malah mencari dan dengan amarah meluap-luap kejar semua orang yang mengikuti dan percaya kepada Yesus, dan saat Yesus menangkap dia. Hati-hati ya kalau ada yang masih berkeras hati, Tuhan tangkap itu seperti Paulus. Dan Paulus sejak dia menerima dan melihat bertemu dengan Yesus, dia tidak tergoyahkan lagi. Dia dengan teguh hati terus mempercayai Yesus. Dia tidak tergoncangkan, tidak unshakable dengan semua yang terjadi di hadapannya, yang semua penganiayaan tidak lagi membuat dia tergoncang, karena dia tahu kebenaran yang dia percaya. Dia tahu bahwa Yesus satu-satunya juru selamatnya. Nah, ini sekarang dia sementara dalam perjalanan untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah katakan sebelumnya, dia akan bersaksi di Roma. Nah, sudah diberi kekuatan dulu bahwa seperti engkau berani bersaksi, telah bersaksi tentang aku, tentang Yesus di Yerusalem, demikianlah juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Kita lanjut ayat yang kedua. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah
dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Jadi Julius ini yang menjadi anggota dari pasukan kaisar, itu seorang perwira, dia memperlakukan Paulus dengan ramah. Nah, dia nggak seperti tahanan, dia betul-betul dijaga ketat-ketat, nggak dibolehkan ketemu orang lain. Malah pasti karena ada penyertaan Tuhan lagi, hati Julius dituntun oleh Tuhan untuk memperlakukan Paulus dengan ramah. Dia diperbolehkan mengunjungi sahabat-sahabatnya waktu mereka singgah di Sidon, dan sahabat-sahabatnya melengkapkan semua perlengkapan Paulus, keperluan-keperluannya. Ayat 4. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Kita lihat ada angin sakal yang membuat mereka berlayar dengan berbeda rencana sebelumnya. Jadi mungkin ini nggak dituliskan bagaimana rencana perjalanannya lewat mana saja, tetapi ada angin sakal yang membuat mereka mengganti haluan menjadi menyusuri pantai Siprus. Dan mereka mengarungi laut di depan Kilikia, Pamfilia, dan akhirnya sampai di Mira dan di daerah Likia. Ini kita lihat bahwa di dalam perjalanan hidup, rencana-rencana kita bisa melakukan rencana, program-program bahwa nantinya kami akan melewati perjalanan di sini, lewat jalur-jalur ini. Tetapi dalam perjalanan hidup kita lihat bagaimana rancangan-rancangan Tuhan yang terjadi. Banyaklah rancangan dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhan saja yang terjadi. Nah, seperti ini yang kita bisa lihat, dipelajari dalam perjalanan mereka, ada angin sakal yang lewat. Nah, kita pun juga bisa melewati hal-hal seperti itu. Ada angin sakal dalam hidup kita yang membuat rencana-rencana yang kita pikir akan kita lakukan di sana ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Amsal 19 ayat 21 mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, kita untuk terus menerus menaruh pikiran kita di bawah pikiran Kristus, kita taklukkan kepada pikiran Kristus supaya semua rencana-rencana dan rancangan kita hanya rancangan yang berasal daripada Tuhan. Nah, ini angin sakal yang membuat mereka berlayar menyusur pantai Siprus. Ayat 6. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Ada pemindahan. Rencana awal mungkin mereka mau langsung dengan kapal yang mereka pakai itu, tapi karena adanya angin sakal, perwira menemukan kapal dari Alexandria yang akan berlayar ke Italia, jadi mereka dipindahkan. Paulus dengan orang-orang yang lainnya, ada kata pemindahan. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Nah, dalam hidup kita mungkin Tuhan juga melakukan pemindahan-pemindahan dari rencana program pakai kapal yang kita pikir sama terus, ternyata dialihkan dengan kapal yang lain. Karena ada maksud Tuhan, selalu ada rencana Tuhan saat kita melihat jalan-jalan hidup kita itu semua dalam rancangannya, dan yang penting kita terus masuk dalam tuntunannya, gak maksain diri. Nah, Tuhan akan bawa dari satu tempat ke tempat yang lain karena dia mau menyatakan kuasanya di sana. Nah, kalau kita ngomel-ngomel, ngapain dipindahin lagi, udah lewat begini, udah lewat sana, Tuhan kenapa begini lagi? Ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Untuk Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kita bisa bilang, ada lagunya ya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saat kita bilang suka-sukamu Tuhan dan kita tetap percaya, suka-sukanya Tuhan pasti yang terbaik bagi saya. Sekalipun melewati tempat yang lain, pakai kapal yang lain, trajek yang lain, tempat-tempat yang berbeda yang dilewatin, suka-sukanya Tuhan. Kalau kita percaya semua dari Tuhan itu baik adanya, yang daripada Tuhan itu baik. Tapi kadang kita yang melihat tidak baik,
Jadi saat hati kita memilih untuk bersuka cita, saat kita memilih untuk mempercayai rencana-rencana dan cara-cara kerja Tuhan, kita jalan dalam rencananya. Oke Tuhan, aku mau berkata bahwa Engkau menjadikan segala-galanya baik. Yang pemindahan kapal baik, tinggal di kapal yang sama baik, tapi dengan rencana Tuhan. Jangan nanti pilih bilang, oh iya ini Tuhan yang bilang pindah kapal lain, saya mau pindah dari hidup keluargaku, aku mau lari, tinggalin suamiku, tinggalin istriku, aku mau masuk di kapal lain. Tuhan yang suruh. Tuhan tidak pernah suruh begitu, hati kita sendiri yang suruh. Jadi tetap ikut dengan tuntunan Roh Kudus, bukan tuntunan kita sendiri. Makanya bagus setiap hari kita perkatakan, aku tawan segala pikiranku, aku tawan segala kehendakku, aku tawan segala perasaanku. Aku tundukkan kepada Kristus. Supaya pertimbanganku sendiri, rencana-rencanaku sendiri, kehendak-kehendakku sendiri mati. Dan tawan di bawah Kristus, semua hanya kehendak Kristus yang kita hidupi hari lepas hari. Yang berikutnya, ayat 7, selama beberapa hari berlayar kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmon. Kalau sudah dipindahkan ke kapal, ternyata berhari-hari berlayar tapi hampir-hampir tidak maju dan susah payah. Bisa bilang ngapain sih dipindahin kapal? Tinggal aja di kapal yang tadi. Ini kan lebih bagus. Nah Tuhan membawa kita di satu situasi yang lain. Karena Tuhan mau membawa kita bergerak maju dengan rencana-rencananya yang indah. Tapi kita tetap kadang melihat di depan karena nggak gerak-gerak. Susah seperti yang kita pikirkan. Dengan pindah di kapal baru akan lebih lancar. Semua baik-baik saja, oke-oke aja. Tetapi ternyata yang terjadi kok berhari-hari berlayar, hampir-hampir gak maju, susah payah. Nah di sana kita terus dengan mempercayai Tuhan, rancanganmu, rencanamu indah, aku hanya mau terus percaya kepadamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu dan ku tetap di dalam caramu, di dalam rencanamu. Nah, ini yang kita bisa baca luar biasa ya perjalanan Paulus. Roh Kudus bukakan kita pengertian-pengertian yang baru dengan kehidupan kita sendiri. Ayat 8, sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu. Gak gampang, susah payah lewatin. Kita pun susah payah lewatin perjalanan iman kita. Tetapi susah payah nantinya melewati juga. Sesudah kami dengan susah payah lewatin juga tuh yang susah-susah, yang payah-payah. Bersama Tuhan segala perkara dapat aku tanggung. Quote-nya Paulus keluar nanti di Filipi 4 ayat 13. Karena dia lewatin susah payahnya, berat-beratnya. Sampai dia bilang, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini perkara-perkara apa yang Tuhan sudah temanin kita sampai hari ini, yang kita pikir gak mungkin, susah payah banget, gak maju-maju. Tetapi kita lewati bersama dengan Dia. Dan sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah. Setelah susah payah, setelah berat-berat dilewati, ada pelabuhan indah di mana mereka tiba. Kita aminkan ada pelabuhan indah yang Tuhan siapkan saat kita mau terus di dalam perjuangan iman mempercayai Dia dengan susah payah. Sekalipun susah payah, tapi kalau ada Kristus bersama kita, yang susah-susah, yang payah-payah dapat kita tanggung karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Luar biasa ya, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah. Namanya aja Pelabuhan Indah ya. Ini satu metafora untuk lihat pelabuhan indah. Ada terang dalam kegelapan yang kita lewati. Tuhan sudah menyiapkan terang di sana dekat kota Lasai. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Ada waktu-waktu yang hilang dalam hidup kita, melewati perjalanan-perjalanan hidup yang kelihatannya kita mau nyerah. Ini perjalanan Paulus dengan tim ini untuk membawa ke Italia. Bisa aja bilang kita balik aja atau stop aja karena ini angin kencang sekali, tidak mudah. Tetapi mereka tetap ada di sana. Kelihatannya waktu banyak yang hilang. Mungkin dalam hidup kita kelihatannya waktu banyak hilang.
Tetapi saat kita mau terus, oke Tuhan, hari ini waktu yang hilang sebelumnya gak akan sia-sia saat saya terus, yang saya lewatin yang rasanya hilang, saya dapat pelajaran di sana untuk diperbaharui Tuhan, untuk menjadi lebih bagus sesuai dengan Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Maka yang hilang-hilang itu akan menjadi berharga, karena Tuhan yang ubahkan menjadi satu kebaikan. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Nah, jadi ada kata berbahaya, harus juga cerdik, tulus, dan waspada. Saat berbahaya, enggak lanjut, karena sudah tahu ada bahaya yang mengancam di depan. Kalau kita sudah lihat bahaya nih, tapi aku lanjut aja, ya kita yang tanggung resiko. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Jadi ada Paulus yang ada di dalam kapal, betul dia bukan seorang nahkoda, dia bukan jurumudi, tetapi Tuhan yang ada di dalam dia yang memberikan hikmat itu untuk berkata, pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar, juga untuk bukan cuma muatan kapalnya tapi nyawa mereka. Tetapi perwira itu, orang biasanya lebih percaya ya kepada orang yang sarjana S3, sarjana ini, oh iya orang ini sudah master atau apa, lebih dipercayai daripada percaya kepada Paulus. Karena dia adalah jurumudi dan nakhoda, jadi perwira lebih percaya kepadanya. Saya nggak bilang jangan percaya kepada orang yang S3, master atau apa, tetapi ada masa-masa di mana Tuhan mau mengajak kita untuk hidup dengan iman. Karena bisa saja yang master, yang S3 atau apa, yang mereka kasih tahu itu berbeda dengan kebenaran Tuhan. Jadi kita perlu menguji segala sesuatu dan pegang yang baik yang berasal dari Tuhan. Dan ini perwira lebih memilih percaya kepada nahkoda. Padahal ini keadaan kritis. Keadaan kritis, kita minta Roh Kudus. Roh Kudus tuntun saya. Mungkin saja orang yang tamat SMP aja yang Tuhan pakai untuk memberikan kepada kita pengertian-pengertian baru. Tapi ada yang S3. Tetapi kalau Tuhan pakai yang dari SMP ini, dengarlah dia. Ini yang kita bisa ambil contoh dari perwira yang lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda. Karena pelabuhan itu tidak baik dan untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Jadi karena pelabuhan yang mereka lewatin itu, lihat nggak bagus untuk tinggal di sana, cari comfort zone. Kalau enak baru kita tinggal, kalau enggak jangan tinggal di situ. Nah kadang kita nggak mau tinggal di tempat yang nggak nyaman di diri kita. Kita mau lari, pergi aja cari pelabuhan yang lebih enak, yang lebih ada banyak selimut di sana, ada coklat panas yang kita bisa minum di sana, lebih enak daripada tinggal di pelabuhan ini. Nah mereka akhirnya lebih setuju. Kebanyakan dari mereka, suara terbanyak, kadang suara terbanyak ternyata kita bisa lihat di sini, di mana kita memilih suara terbanyak atau mungkin cuma satu orang, tetapi di sana menyelamatkan kita. Suara terbanyak bilang kita lanjut aja, satu orang berkata kita stop. Kalau hikmat Tuhan bilang stop, tidak semua situasi ya, tidak semua situasi kita bisa lihat orang itu yang lebih berhikmat. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan kota Pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu, jadi mereka mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di sana ya. Di Phoenix lebih enak ya, karena kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan Pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut, lebih nyaman untuk tinggal di sana. Makanya mereka mencoba untuk berlayar sampai ke kota Phoenix. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Ada angin sepoi-sepoi, enggak angin kencang, enggak angin sakal. Mereka sudah berpikir, tujuan kita pasti tercapai. Mereka membongkar sahu lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Angin sepoi-sepoi dalam hidup kita bisa menipu.
menipu karena nggak apa-apa, ih baik sekali, dia udah bilang ke saya, iya baik sekali. Bisa kita ambil contoh dalam hidup ya, anak-anak kadang, "Mama baik sekali," padahal ada hal-hal yang mau di sana. Ada kemauan untuk mungkin minta duit atau diizinkan keluar malam atau apa saja. Jadi kita perlu berhati-hati dengan angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi kelihatannya nggak datang langsung, "Mama kasih saya ini," atau dengan kata-kata yang lain bisa bermanis-manis padahal ada maksud di situ. Bisa juga dengan teman, angin sepoi-sepoi dari teman atau dari orang lain, tapi di belakang itu ternyata ada angin sakal yang bisa terjadi. Nah ini mereka merasakan angin sepoi-sepoi dan mereka menyangka. Jadi menyangka, oh akan baik-baik. Jadi mari terus kita betul-betul bersandar hanya kepada Tuhan. Nggak bersandar dengan angin sepoi-sepoi yang ada dalam hidup kita, tetapi setiap hari mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Menyerahkan kita dituntun oleh tuntunan Roh Kudus supaya kita nggak tertipu dengan angin-angin sepoi yang ada di sekitar kita. Kapal terkandas. Ayat 14, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Angin sepoi-sepoi yang mereka sangka akan tenang sampai mereka tiba, tetapi tidak berapa lama, sebentar saja sudah turun dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan maaf tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Jadi ternyata tidak lama kemudian angin badai datang. Kapalnya tidak tahan lagi karena dilandai badai yang begitu keras. Sehingga mereka menyerah. Mereka menyerah, angin mau bawa kemana saja, terombang-ambing di sana. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci di kapal. Jadi setelah mereka menyerah, membiarkan kapal terombang-ambing, puji Tuhan bisa hanyut sampai ke sebuah pantai. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Ini dalam menghadapi angin badai, ada yang perlu dibuang. Nah dalam hidup kita, kadang Tuhan izinkan angin badai datang untuk kita buang yang memberat-berati perjalanan kita. Membuang kekerasan hati kita, membuang ego kita, membuang harga diri kita, membuang kemarahan kita, kesombongan kita. Ini yang dilakukan mereka, mulai membuang muatan ke laut. Sampai juga di sini alat-alat kapal pun dibuang dengan tangan mereka sendiri. Yang alat kapal kan itu dibutuhkan untuk berlayar, tapi semua dibuang. Karena apa? Mereka mau menyelamatkan nyawa. Ada hal di mana kita lihat prioritas yang mana. Alat-alat kapal itu pasti sangat dibutuhkan untuk kapal berlayar, tetapi lebih utama nyawa mereka sekarang. Mereka nggak lihat lagi gimana untuk berlayarnya, tapi yang penting dulu nyawa mereka diselamatkan. Kalau mau dengar Paulus tadi sebelumnya ya, mereka akan tinggal dan tidak berlayar. Jadi apakah kita mau dengar saat ada orang yang memberikan kita nasihat yang mungkin tidak mengenakan, kita nggak senang karena saya lebih senang mau lanjutkan perjalanan. Tapi kalau Tuhan bilang jangan, baik kita dengar-dengaran. Karena ternyata itu Tuhan pakai untuk menyelamatkan kita dari badai besar yang bisa datang kalau kita mau dengar-dengar. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Termasuk Paulus di dalam kalau kita lihat. Maaf, saya belum lihat bagaimana termasuk Paulus. Ini kan yang nulis Kisah Para Rasul adalah Dr. Lukas yang terus menemani Paulus. Jadi Lukas menulis kitab Lukas dan Kisah Para Rasul.
Jadi ini berhari-hari lamanya tidak ada matahari, tidak ada bintang-bintang. Itu di atas lautan terombang-ambing, gelap gulita, tidak ada matahari, tidak ada bintang. Angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam. Menurut manusia nggak ada harapan lagi kalau seperti ini. Nggak ada harapan mungkin dalam kehidupan kita. Angin badai terus-menerus mengancam. Matahari nggak bersinar kelihatan. Bintang-bintang nggak ada. Nggak ada harapan lagi kita lihat hidup kita. Tapi ada satu, Sang Juru Selamat yang memberikan harapan. Di tengah gelapnya hidup, di tengah suasana badai yang dahsyat yang terus-menerus mengancam. Saat kita berseru kepada Dia, Dia sanggup datang turun memberikan pertolongan dengan caranya yang dahsyat. Tidak ada lagi harapan, putus segala harapan. Mereka sudah buang semua, belum bisa. Harapan tidak ada lagi untuk dapat menyelamatkan diri. Jadi maaf tadi saya nggak bilang Paulus ya, ini kami Dr. Lukas yang tulis. Nah ayat 21, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Paulus berdiri, berkhotbah ini. Kalau kalian dengar saya, kita nggak akan sampai di sini. Tapi ya ayat 22, tetapi sekarang ya sudah terjadi di depan. Sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Jadi Paulus berdiri untuk melihat fakta. Fakta di depan sudah terjadi, kalian gak dengar nasihatku untuk gak berlayar dari Kreta. Tetapi kalian gak dengar, ya betul terjadi kesukaran dan kerugian yang saya sudah kasih tahu sebelumnya. Tetapi Paulus berkata, ya jangan lihat yang sudah lewat, kita udah berlayar nih. Kita udah di tengah-tengah badai yang besar. Kita udah di dalam masalah, kita harus hadapi yang di tengah kita sekarang ini. Nah, Paulus berdiri di situ katakan juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu. Masih masuk memberi nasihat di tengah-tengah kesukaran yang sudah ada, supaya kamu tetap bertabah hati. Diminta untuk tabah hati, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Wow, ada janji Tuhan. Pastinya Paulus dapat janji dari Tuhan ini bahwa tidak ada seorang pun yang akan binasa di antara mereka kecuali kapal itu. Dan ini yang Paulus berani berdiri. Ini keberanian yang Tuhan kasih untuk dia bersaksi. Untuk ini janji ya untuk mereka. Supaya setiap orang mempercayai itu. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi setiap orang kalau mendengar itu dibangkitkan semangatnya. Supaya melihat harapan yang sudah putus bangkit lagi. Tuhan datang memberikan harapan baru bagi kita yang sudah putus segala harapan. Hari ini dia berkata bahwa teguhkan hatimu, bertabah hatilah, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Kecuali kapal ini. Kapal ini itu apa? Barang-barang. Semua yang selama ini kita pakai mengendarai hidup kita untuk sampai ke tempat lain. Tuhan mau datang untuk berkata, akulah yang akan engkau pakai untuk menuntun engkau ke tempat yang lain, ke Italia di dalam perjalanan ini. Kalau kita pakai kuda-kuda selama ini, pakai kapal, semua itu akan hancur. Tetapi Tuhan tidak akan pernah hancur. Dia yang akan membawa kita sampai ke tujuan di mana Dia mau bawa kita. Jangan andalin kapal-kapal kita, jangan ngandalin kekayaan kita. Semua yang kita andalkan selama ini itu akan hancur. Tuhan yang akan pakai caranya untuk membawa kita menuju destiny, menuju rencananya. Ayat 23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Wow, ini kepercayaan Paulus, iman Paulus di tengah badai, di tengah-tengah semua orang tidak ada harapan lagi. Hilang segala harapannya. Paulus berdiri teguh karena
malaikat Tuhan datang berkata kepadanya, "Jangan takut." Jangan takut Paulus. Kalau hari ini Tuhan juga datang berkata kepada kita, jangan takut Elma, jangan takut Susan, jangan takut siapapun, perkatakan nama kita, jangan takut. Engkau harus menghadap Kaisar. Tuhan sudah memilih dia untuk pergi ke Roma. Tuhan udah bilang semua janji Tuhan pasti digenapi. Tapi jangan takut dulu. Karena untuk sampai ke Roma, lewatin nih semua ini, badai, kapal karam, tidak bisa lagi lanjut. Bisa tidak terlihat lagi harapan di sana, tetapi Tuhan datang untuk memberi kekuatan baru. Nah, Tuhan datang pada kita hari ini bukan malaikat seperti Paulus yang datang berdiri di sampingnya, tapi firman-Nya yang datang berkata kepada kita hari ini. Firman-Nya yang adalah Dia sendiri. Engkau harus menghadap Kaisar. Ada yang dia harus kerjakan lagi. Nah, Tuhan bahwa kita hari ini masih hidup di tengah semua guncangan badai yang kita lewati, di tengah semua kesakitan-kesakitan, ujian-ujian kehidupan, kita masih ada. Karena ada yang harus kita pergi menghadap. Tuhan mau bawa kita ke Kaisar. Tuhan mau bawa ke Roma dalam tanda kutip. Di manakah Roma-Roma yang Tuhan mau bawa kita? Di tengah perjalanan yang penuh badai ini, kita aminkan. Tuhan mau bawa saya ke Roma. Seperti yang dia sampaikan ke Paulus. Dan ternyata oleh kasih karunia Allah, semua orang yang ada bersama-sama dengan Paulus di kapal akan selamat. Karena engkau, karena Paulus. Mungkin dalam hidup kita juga seperti Paulus saat kita mau taat kepada dia. Ada orang di dalam kapal yang banyak bersama-sama. Semua akan selamat karena engkau. Seperti kata Paulus, kata malaikat kepada Paulus. Bukan karena mereka, tetapi karena Paulus. Dan yang menjadi keselamatan kita karena Yesus. Semua yang ada di kapal di dunia ini diselamatkan kalau kita mau percaya kepada dia. Ada kalau kita mau percaya. Keselamatan diberikan dalam hidup kita. Jadi Paulus bangkit, kuatkan, tambahkan hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Satu orang aja doh yang bilang aku percaya kepada Allah. Dan semuanya akan terjadi. Orang di dalam kapal kan gak seperti Paulus di situ imannya. Nah, maukah kita berdiri di dalam kapal kehidupan kita? Aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Jadi kita perlu percaya, satu orang saja dalam satu keluarga percaya kepada dia, seisi rumah diselamatkan saat mereka melihat kita teguh berdiri dengan iman percaya. Sekalipun badai menghantam, tidak ada harapan. Tetapi saat Paulus seperti dia katakan, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadanya. Tapi ada yang perlu dilakukan, damparkan dulu kapal itu di salah satu pulau. Nggak tinggal aja nunggu gitu. Bikin yang berbeda. Tuhan mau didamparkan ini kapal. Ayat 27, malam yang ke-14 sudah tiba, sudah 14 malam nih, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa, dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ada orang-orang yang egois, cuma mau menyelamatkan dirinya sendiri, mau ngambil sekoci, biar aku selamat, yang semua yang di atas kapal biar mati. Ini anak-anak kapal loh, yang kepada mereka dipercayakan seisi kapal di situ. Nah, mungkin ada anak-anak kapal dalam hidup kita yang seharusnya bertanggung jawab, menjagai semua yang ada dalam kapal, tapi berusaha di sana melarikan diri. Baik kita yang berdiri teguh seperti Paulus di sini, potong itu sekocinya, supaya mereka bisa tetap, karena mereka nggak tahu gimana untuk labuhkan nantinya, mendamparkan kapal. Jadi Paulus minta untuk prajurit-prajurit potong tali sekoci, jadi mereka tidak jadi untuk melarikan diri.
Ayat 33, ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Wow, satu orang di atas kapal yang Tuhan kirim ini memberikan semangat. Ini 14 hari mereka udah gak makan, ya seperti mau menyerah aja kan. Nah, kita akan mati juga. Tetapi Paulus bilang, kamu sudah 14 hari menahan lapar, tidak makan apa-apa. Makanlah dahulu, makanlah, jangan karena sedih situasi hidup gak mau makan, gak mau minum. Beda yang orang puasa ya, ini gak mau makan, gak minum karena ketakutan. Ya gak apa-apa, udah mau mati aja. Banyak di dalam hidup gak mau makan, gak mau minum karena udah mau menyerah kepada hidupnya. Roh Tuhan datang untuk kita. Makanlah, minumlah, karena aku masih mau memberikan hidup kepadamu. Tidak selai rambut pun dari kepalamu akan jatuh. Banyak sekali janji Tuhan untuk kita yang sudah mau menyerah hidup hari ini. Tuhan datang memberi semangat baru, harapan baru. Yang putus harapannya bangkit. Enggak sehelai pun dari rambutmu akan turun dari kepalamu kalau bukan kehendak Tuhan. Ayat 35, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka, di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Wow, di sini Paulus melakukan perjamuan kudus. Mengingat kasih Yesus yang menyerahkan nyawanya untuk dia. Dan dia pecah-pecahkan dan dia makan roti itu di hadapan Tuhan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Satu orang yang Tuhan pakai bisa dengan kuasa Tuhan di dalam Paulus. Bukan Paulus tapi kuasa Tuhan. Bisa memberikan semangat baru kepada semua yang dalam kapal. Memberikan kemauan mereka makan lagi. Tuhan pakai kita hari ini saat kita mau mempercayai dia seperti Paulus yang dia mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Dia bisa bangkitkan semangat semua orang yang ada di dalam kapal untuk punya harapan lagi. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Paulus berdiri satu orang untuk memberikan harapan baru, semangat baru. Tuhan pakai dia. Tuhan yang memberi harapan baru itu kepada 276 jiwa di kapal. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Gandum, makanan untuk tubuh. Tetapi ada yang lebih penting dari gandum, hidup mereka. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Sekarang mereka mulai berani. Sebelumnya kalau nggak enak tinggal di satu pelabuhan, mereka mau cari nyaman, mereka mau pergi berlayar ke kota Phoenix. Sekarang biar nggak kenal daratan itu, mereka berani juga memutuskan untuk mendamparkan kapal itu. Ada masa di hidup kita yang kita lakukan yang kita belum kenal, nggak pernah lewatin di situ. Pulau itu nggak dikenal, tetapi untuk satu keselamatan berani masuk di dalam area-area baru yang belum pernah kita lewati sebelumnya. Mendarat ini daratan tidak dikenal, tetapi memutuskan untuk mendamparkan kapal ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan bulitannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan. Berarti bukan cuma Paulus tahanan, ada tahanan lain yang dibawa bersama dengan Paulus ke Italia. Supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Ini kita ingat waktu Paulus dan Silas di penjara ya, yang terbuka malaikat buka tali-tali mereka, dibukain pintu dan ketakutan kepala Paulus penjara di Filipi mau bunuh diri, takut sudah melarikan diri. Nah ini prajurit-prajurit mau bertindak yang beda. Supaya tahanan-tahanan gak lari, mau dibunuh. Supaya gak ada yang melarikan diri. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus.
Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Ingat tadi, oleh karena engkau, maka tidak ada seorang pun yang tidak akan selamat di kapal ini. Karena Paulus, perwira ini mau menyelamatkan Paulus, sehingga prajurit-prajurit yang mau membunuh tawanan yang lain membatalkan rencana itu. Wow, luar biasa. Karena Paulus, seperti janji malaikat Tuhan yang datang berbicara kepadanya, tergenapi. Karena bisa saja dibunuh ini tahanan-tahanan, tetapi janji Tuhan terlaksana karena perwira itu mau menyelamatkan Paulus. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan dan pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Wow, amin. Janji Tuhan melalui Paulus, tidak ada satu orang pun yang akan binasa. Semua akan selamat tergenapi. Mari kita pegang janji Tuhan. Saat ada firman Tuhan yang berkata kamu akan ke Roma, tetapi ternyata di perjalanan seperti itu, tetap pegang firman Tuhan. Janji Tuhan akan ke Roma. Ikutin jalan-jalan Tuhan. Janji Tuhan tidak ada satu orang pun yang akan selamat di atas yang akan mati. Mereka pegang janji itu dan Tuhan bekerja. Tidak ada seorang pun yang mati. Semua selamat naik ke darat. Mari kita percaya firman Tuhan karena firman itu adalah Dia sendiri dan kita percaya janji-janjinya ya dan amin dalam hidup kita. Kita aminkan satu orang bertobat dalam satu rumah, seisi rumah diselamatkan. Kita pegang dan lewati badai-badai yang kita lewatin seperti Paulus. Janjinya ya dan amin. Salam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.